di Indonesia dikenal dengan keragaman budaya dan kulinernya. Dan salah satu pendorong utama perekonomian kita adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat perekonomian daerah, terutama di wilayah seperti Lok Sumawe. UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan peluang bagi pengusaha lokal, sekaligus memajukan ekonomi masyarakat. Di Lok Sumawe, kita bisa melihat berbagai macam usaha kecil yang berkembang pesat. Salah satunya adalah bisnis kuliner seblak yang kini semakin populer di kalangan masyarakat. Seblak bukan hanya sekedar makanan ringan, tapi juga contoh nyata bagaimana UMKM bisa berkembang pesat dengan menghadirkan produk yang unik dan sesuai dengan selera pasar. Halo teman-teman, saat ini kami sedang mengkaji pemberdayaan masyarakat, yaitu tentang UMKM Seblak Kak Eli. Kak Eli adalah seorang pelaku UMKM yang sehari-hari berjualan seblak. Dengan modal sederhana dan semangat yang besar, ia membangun usahanya dari nol. Seblak khas buatannya dikenal karena cita rasa yang lezat dan harga yang terjangkau. Di balik kesuksesannya, ada perjuangan keras, kreativitas, dan keinginan untuk berkembang. Kali ini kita akan berbincang dengan Kak Eli, seorang pengusaha muda yang berani mengambil langkah besar untuk memulai usaha seblak. Menjadi seorang pengusaha UMKM bukanlah hal yang mudah. Tantangan, ketakutan, dan inovasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Mari kita dengarkan cerita dari Kakak Eli yang akan membagi pengalaman dan perjalanan bisnis dalam menghadirkan seblak di tengah masyarakat Kota Lok Sumawe. Kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan wawancara di sini, Kak. Sebelumnya, Kak, dengan Kakak siapa? Nama saya sering dikenal Eli. Jadi sering dipanggil sama karya-karya Bunda Eli juga kayak gitu kan, atau Kak Eli gitu. Kakak sudah mulai bisnis ini sejak kapan, Kak? Bisnis ini sudah terbangun 2 tahun yang lalu. Yang pertama kakak jual Indomie ceker jerit, jual dimsum, jual somai, jual es kulkul. Disitulah gabung semua. Seblak ini belum ada sebenarnya. Jadi karena permintaan anak mahasiswa, Kak, cobalah seblak. Kakak aja nggak tahu itu seblak itu apa, karena nggak pernah makan. Kelilinglah kakak sekota Lok Sumawe ini. Oh, kayak gini rasa seblak. Cuman kok di lidah saya nggak cocok kayak gitu. Kok terasa kali begini-begininya ya kan. Jadi kami ini kakak kan suka mencoba orangnya. Jadi cobalah buat bumbu sendiri. Disuruh cicipin suami kan nggak suka yang model-model kayak gitu ya kan. Masakan pertama resepnya gagal total, betul nggak bisa dimakan dia. Habis itu coba lagi yang resep kedua. Oh ini udah mantap nih. Cobalah sama mama kakak apa gitu. Oh ini udah bisa nih. Jadi kami itu jual seblak akhirnya coba-coba ya kan. Toples sosis kalian tahu? Segitulah cuman kerupuk nih. Dan 3 macam cuman model kerupuk ya. Kita udah menyediakan kan di daftar menu baru menyediakan seblak, dan itu pun hanya seblak paketan. Nggak ada ya seblak prasmanan. Modal nggak ada nih. Modal nggak ada, modal dengkul. Seperti yang kita lihat bahwa Kak Eli memulai usahanya dari nol. Namun dengan kerja keras dan juga semangat yang dimiliki, kini usahanya sudah banyak diminati oleh masyarakat lokal. Nah, di sini juga kita akan melihat bagaimana sih perjalanan dari usaha seblaknya dan apa tantangan yang dihadapi dan juga bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Modal nggak ada, bisnis yang kecil. Terus pun kursi cuma 2 deh, meja merah itulah menjadi saksinya. Cuma 2 meja kakak sediakan. Kayak gini cuma 2 meja. Terus kalau orang mesen kayak mana? Kalau mejanya penuh kami menolak untuk makan di sini. Bisanya kami bungkus, kami bilang kayak gitu. Oh kak, banyakilah lagi mejanya. Oh dari kayak gitulah, makanya dari ucapan motivasi pelanggan, kak, kak, kami maulah makan di sini kayak gitu kan.
Oh oke, kalau kayak gitu, jadi belilah satu dek meja, beli kayak gini, buatlah kayak gini. Jadi modalnya itu memang merintis sekali dari nol. Jadi memang usaha saya mungkin nggak kayak orang. Kalau orang memang udah dananya udah siap, tapi saya nggak. Saya mencari dulu dari keinginan pelanggan, kepercayaan dari pelanggan, dan itulah yang harus dijaga sampai sekarang kayak gitu. Mungkin segitulah deh lintas peristiwanya. Terus kan masa puasa tuh, kakak nggak duga rezeki itu ada kayak gitu kan. Siapalah yang mau beli sebelah kan kayak gitu. Ternyata siap taraweh tak terduga orang datang itu memang berombongan deh. Memang kami nggak bisa sediain tempat memang. Cuman yang bisa paketan kayak gitu. Terus pun sampai orang itu, kak pakai tikar aja lah duduk di sini. Sampai kayak gitu dia. Jadi kan suami, nggak apa-apa lah dek, abang ngalah aja, ke dek ini kita buka. Nah kayak gitu kan. Mungkin kayak gitulah dek jalannya, kayak kan. Mungkin sampai Tuhan pun, ya Allah terima kasih sudah di titik ini yang tidak mudah kayak gitu kan. Ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Apakah kakak merasa usaha kakak juga membantu masyarakat sekitar? Misalnya kak dengan penyediaan lapangan pekerjaan atau beli bahan baku dari pedagang lokal? Kalau itu udah jelas, itu udah pasti dalam dunia bisnis kita pasti membantu orang lain dan membuka lapangan pekerjaan. Dan niat saya juga membangun suatu usaha itu bukan menguntungkan diri saya semata, tapi membantu kalangan-kalangan orang yang memang sangat membutuhkan. Kita kerjasama juga sama Gojek. Nah, Gojek ini dikasih fasilitas yang agak luas sih. Kenapa? Gojek ini cari rezeki dia. Usahakan orderan Gojek dulu yang diutamakan. Kalau kakak di sini kayak gitu, walaupun kalian udah ngantri nih, tapi Gojek itu yang kakak utamakan. Karena dia dek nyari trip dia, trip. Ini nanti lama nunggu sana udah siap orderannya. Dia mau sekali pengantaran. Kalau lama kan sayang dia bolak-balik. Nah, jadi kakak kalau Gojek di sini insya Allah kita udah bekerja sama. Bukan kalau yang ternama di sini ada Hita, ada Marbun. Cuman saya rasa kurang cocok harga dengan mahasiswa. Jadi saya cari Gojek yang memang mahasiswa itu sendiri yang jadi Gojek kan ada itu. Banyak. Jadi kami banyak di sini. Kalau Gojek ini bisa ngantar, ya lempar ke dia kayak gitu. Jadi kakak pun membagi rezeki kakak sama Gojek juga. Jadi orang itu lebih semangat lah karena udah kuliah cari uang itu keren kali orang kayak gitu. Jadi kakak kasih lah peluang kayak gitu. Nggak ada orderan dari dia, kakak lempar orderan ke dia kayak gitu. Kalau boleh tahu kak, rata-rata omset per bulannya berapa kak? Bicara tentang omset, kalau sebelah itu kotornya 30 juta sebulan kotornya ya. Jadi kalau bersihnya itu memang tidak bisa saya katakan karena itu ke ranah privasi sekali. Sebab Kak Eli adalah bukti nyata dari kerja keras dan ketekunan. Berawal dari nol, Kak Eli memulai usahanya dengan modal sendiri, hasil dari jerih payahnya saat masih muda. Kini, sebelah Kak Eli berhasil memikat hati berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa yang selalu antusias menikmati cita rasa otentiknya. Selain menjadi ikon kuliner, Kak Eli juga memberikan dampak sosial yang besar. Ia banyak membeli bahan pokok seperti cabai, bawang, kencur, dan bumbu lainnya langsung dari pasar tradisional, serta bahan-bahan topping dari produsen lokal. Dengan cara ini, Kak Eli turut mendukung perekonomian lokal dan memberdayakan para pedagang serta produsen kecil. Awalnya, Kak Eli hanya memiliki satu pekerja untuk membantu operasional warungnya. Namun, seiring dengan berkembangnya usaha, kini ia telah memiliki 8 pekerja yang terlibat aktif di warungnya. Kak Eli memilih pekerjanya dengan kriteria khusus seperti jujur, telaten, peka, dan memiliki semangat tinggi dalam bekerja. Selain itu, Kak Eli juga bekerja sama dengan ojek-ojek mahasiswa, menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan, sekaligus memperluas jangkauan usahanya. Untuk memasarkan produknya, Kak Eli memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana promosi. Lewat akun Instagram, ia rutin memberi informasi mengenai sebelaknya, mulai dari varian menu, harga, hingga promo-promo menarik yang membuat pelanggan semakin ramai. Dengan kehadiran media sosial, sebelah Kak Eli semakin dikenal luas. Ini membuktikan bahwa usaha lokal bisa tumbuh besar dengan inovasi dan strategi yang tepat.
Berdasarkan yang kita lihat, Kak Eli tidak hanya memperkenalkan seblak sebagai makanan, tetapi juga menjadi contoh UMKM nyata yang mendorong perekonomian lokal, di mana usaha ini yang tadinya hanya sebuah ide, sekarang berkembang menjadi sebuah usaha yang membuka lowongan pekerjaan dan juga membantu menghidupkan perekonomian sekitar. Setiap perjalanan bisnis memiliki cerita yang unik, dan bagi Kak Eli, setiap perjalanan bisnis memiliki rintangan dan tantangan, dari awal usaha hingga menjadi usaha yang lebih besar dan dikenal di Lok Sumawe. Dan Kak Eli memiliki banyak pengalaman yang bisa menginspirasi bagi UMKM lainnya. Pemerintah memiliki peran penting untuk membantu UMKM agar semakin maju, yaitu dengan membuat aturan yang memudahkan, lalu memberi modal dan pinjaman ringan, lalu melakukan pelatihan, lalu membantu go digital, lalu mempromosikan produk. Yang pertama, pengusaha itu harus mental baja. Itu saya bilang. Karena kita sebagai pengusaha nggak bisa mentalnya lembek deh. Ini terus terang nggak bilang sama kalian. Karena usaha itu ada naik dan turunnya. Ketika usaha kita lagi di rendah, titik rendah, kuat nggak kita menyeimbanginya? Apalagi bahan baku itu naik, ya kan? Gimana sih pengusaha ini menyeimbangi harganya tetap? Nah, dan itu kita harus kuat. Nah, di bidang pengadaan barang itu kita harus kuat. Jadi kalau motivasi kakak untuk para pengusaha muda, pengusaha yang baru merintis, jangan pantang menyerah, itu aja. Modal itu adalah nomor 2, tapi keyakinan adalah modal yang pertama. Karena kakak dulu merintis dari kita yang nggak ada, tapi ketika kita udah kayak gini, banyak tawaran itu deh. Mau pinjam bank nggak kak? Berapa yang bisa? 100 juta pun bisa dibilangnya. Itulah kalau kita kalau ngikutin modal itu harus ke depan, itu enggak. Kalau menurut kakak itu enggak. Modal itu adalah nomor 2. Yang penting kita bangun dulu usahanya nih. Tingkat pemberdayaannya itu udah jalan Tuhan yang urus. Itu jangan urusan kita lagi. Itu Tuhan aja yang bawa. Nah, jadi yang penting kita mau aja maju. Ini usahaku, ini yang harus kujual. Semoga kisah inspiratif ini dapat menjadi motivasi kita dalam memulai sebuah usaha. Sebab bisnis besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngunyah aja. Que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla. Yo te olvido la pena, mami, deja el estrés, que donde bailan uno pueden bailar 3. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos duro, al derecho, al revés. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos duro.